Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, kami dari pembawa acara ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tri Yulianto Pamungkas dari kelas 12 IPA 1, menjabat sebagai koorsi olahraga di organisasi OSIS. Saya Angelika Febiana Suryadi Putri dari kelas 12 IPS 1, menjabat sebagai isi sosial. Kami di sini selaku pembawa acara, sebelum menginjak pada acara yang pertama, ingin membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, monggo. Acara yang pertama yaitu perkenalan diri dari masing-masing kandidat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Acara yang kedua yaitu visi misi dan program kerja. Acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab seputar visi misi dan program kerja. Acara yang keempat yaitu jargon, dan acara kelima yaitu debat, dan acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin langsung saja kepada kandidat ketua dan wakil. Saya akan panggil satu persatu. Untuk yang pertama, Saudara Zidan menempati di meja nomor 1. Kandidat yang kedua yaitu Alia, silakan menempati meja nomor 2. Untuk yang berikutnya, Saudara Rizal menempati meja nomor 3. Dilanjut oleh Saudara Huda untuk menempati nomor pertama. Untuk yang berikutnya, Saudara Aji menempati meja nomor 2. Untuk selanjutnya, Saudari Haila untuk menempati meja nomor 3. Acara selanjutnya adalah perkenalan masing-masing kandidat. Untuk yang pertama, perkenalan dari kandidat nomor 1, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kakak kelas kami yang sudah memberikan waktu dan tempat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Prayogo dari kelas 11 MIPA 1. Nama panggilan saya itu Zidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu kandidat nomor 2 oleh Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sanjiul Haq dari kelas 11 MIPA 2. Panggilannya Alia. Untuk yang berikutnya, nomor 3, Saudara Rizal, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Arif Nur Rahman, nama panggilan biasa Rizal. Saya dari kelas 11 keagamaan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang berikutnya perkenalan dari masing-masing kandidat wakil ketua OSIS. Untuk yang pertama Saudara Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda. Nama panggilan saya Huda. Saya dari kelas 10 IPS 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kandidat selanjutnya yaitu Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Nur Rahman. Nama panggilan saya Aji. Saya dari kelas 10 keagamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir kandidat nomor 3 Saudari Khaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Khaila Afifah dari kelas 10 keagamaan. Nama panggilan saya Khaila. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke acara yang kedua yaitu pemaparan visi misi oleh kandidat ketua dan wakil ketua. Untuk kandidat nomor 1 Zidan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat dan juga kesehatan bagi kita. Tak lupa juga junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertama-tama saya akan memberitahu tentang visi dan misi saya. Visi saya adalah menjadikan OSIS MAN 2 sebagai sarana terpercaya untuk menjadi penghubung antara pengajar dan pelajar, serta menjadikan OSIS Nabakarisma lebih berwawasan luas dalam bidang agama dan teknologi komunikasi. Dan misi saya yang pertama yaitu mengoptimalkan peranan OSIS sebagai penyalur bakat siswa-siswi MAN 2 Sleman. Dan yang kedua, membantu program sekolah untuk bisa secara langsung dengan kegiatan siswa. Dan yang ketiga, menampung dan merealisasikan aspirasi pelajar dan pengajar di MAN 2 Sleman. Dan program kerja saya yaitu hanya satu ya teman-teman, mengagendakan acara perayaan Hari Anak Nasional di Panti Asuhan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang berikutnya Saudari Alia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, visi saya yaitu menjadikan OSIS Nabakarisma sebagai sarana penampungan kekreativitasan dan aspirasi siswa dalam berbagai kegiatan. Terus misi saya yaitu 3. Yang pertama, merangkul dan menjalin hubungan yang baik antar anggota OSIS. Yang kedua, melanjutkan dan meningkatkan program kerja yang sudah tersusun sesuai rencana. Yang ketiga, optimalisasi peran serta fungsi OSIS sebagai penyelenggara kegiatan siswa dalam berbagai. Selanjutnya, proker saya, yaitu proker saya adalah mengadakan event-event sekolah seperti mengadakan acara ulang tahun sekolah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Saudari Wijal, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, visi saya adalah menjadikan OSIS Naba Karisma sebagai tempat penyampaian aspirasi serta inovasi serta penyaluran bakat siswa agar tercipta siswa yang aktif dan kreatif. Misi saya yang pertama adalah meminimalisir senioritas, karena kita semua itu masih sama-sama belajar, cuman beda angkatan aja. Yang kedua itu mengoptimalkan proker yang belum terlaksana dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan kerjasama agar dapat melaksanakan proker dengan baik. Untuk proker saya ingin melanjutkan asrama dengan berbagai tema. Salah satunya adalah jangan hidup di dunia jika kamu tidak menemukan akhirat. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya, untuk kandidat wakil ketua OSIS, untuk yang pertama adalah Huda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi saya adalah menjadikan OSIS Naba Karisma menjadi OSIS yang berkualitas dan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan. Sedangkan misi saya ada dua. Satu, meningkatkan kualitas program OSIS sebelumnya. Dan yang kedua, membentuk karakter pengurus OSIS yang berakhlak, berprestasi, dan berguna bagi madrasah. Apabila saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS, program kerja yang akan saya lakukan adalah mengadakan event pada hari-hari besar yang melibatkan seluruh organisasi-organisasi yang ada di Mandua Sleman ini. Kurang lebihnya seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saudara Aji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya adalah meningkatkan generasi muda yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, aktif, dan tanggung jawab dalam membangun bangsa. Terus misi saya adalah pertama, mengadakan kegiatan-kegiatan seperti sosial, bakti sosial, dan keagamaan, tentang keagamaan. Yang kedua adalah meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan dalam kegiatan. Program kerja saya adalah menggantikan ketua ketika ketua sedang berhalangan dalam organisasi OSIS. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir, saudari Faila, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan visi, misi, dan program kerja saya. Visi saya yaitu membangun jati diri siswa yang peduli terhadap sesama warga madrasah. Lalu misi saya ada dua. Yang pertama, menumbuhkan rasa simpati dan empati terhadap sesama warga madrasah dalam hal-hal kebaikan. Dan yang kedua, mengadakan kegiatan positif yang bertujuan untuk meningkatkan mutu sekolah. Lalu program kinerja saya yaitu training motivasi. Training motivasi itu seperti saya akan mengundang motivator yang insya Allah hasilnya akan siswa atau siswi Mandua Sleman bisa memotivasi dirinya sendiri. Oke, terima kasih. Cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk penanya silakan Mbak Dia Ulhak untuk maju ke depan. Terima kasih sebelumnya sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Aku mau nanya sama Zidan. Tadi kan visinya itu menjadikan OSIS Madura Saiman sebagai sarana terpercaya. Gimana caranya OSIS Madura Saiman menjadi sarana terpercaya di masa pandemi? Sedangkan di masa pandemi OSIS ini terlihat pasif. Oke, silakan dijawab. Baik Kak Diul, saya akan menjawab dengan penuh otak saja. Sarana terpercaya seperti mengadakan pertemuan dengan teman-teman OSIS di sekolah, seperti biar sarana terpercaya itu biar dipercaya oleh siapa Pak? Dipercaya oleh wargaman, guru-guru, kan seluruh wargaman. Oh iya. Mungkin biar sarana mereka biar terpercaya itu seperti mengadakan pertemuan di masjid. Mungkin kita bakal ngadain seminggu sekali pengajian gitu. Pengajian di masjid nanti itu kita akan seperti pada umumnya kayak pengajian tentang membahas pengajian pada umumnya kayak maulid atau maksudnya baca kitab-kitab salawat dan pengajian baca yasin atau gimana untuk bisa mengaktifkan OSIS ini agar senantiasa tidak pasif gitu, diadakan pengajian. Nah kan lebih worth it-nya itu kan kalau di masjid ya, di sekolah itu kalau misalkan acara-acara yang kayak event-event besar itu kan kayak apa ya, itu pasti diomonginnya di luar sekolah atau di mana. Sedangkan biar sarana terpercaya yang dilakukan di sekolah kan, nah maka ngadain pengajian untuk bertemu dengan teman-teman OSIS, terus bisa sharing-sharing habis pengajian itu. Nah nantinya ke depannya kita itu bisa jalanin hari-hari event yang sedang mendekati gitu, dan kita runding saja gitu, seperti itu Pak. Cukup? Cukup. Ya, terima kasih atas jawabannya Zidan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke penanya selanjutnya atau ada? Silakan Mbak Najma untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, ini pertanyaan buat Alia. Dalam misi kamu tadi kan merangkul dan menjalin hubungan yang baik antara sama anggota OSIS. Nah, gimana kalau ada anggota OSIS yang di situ tuh mereka circle-circlean, geng-gengan. Nah, gimana caranya kamu mewujudkan misi kamu yang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Jawaban saya yaitu kan sesuai misi saya tadi merangkul menjalin hubungan yang baik antar organisasi. Nah saya sebagai ketua OSIS nantinya saya akan merangkul siswa-siswa agar mereka bisa menjalin hubungan yang baik. Tidak ya semua tuh pasti bakal ada circle-nya masing-masing sesuai pikirannya mereka masing-masing. Tapi di sini saya akan menjadikan mereka tuh biar kumpul bareng-bareng karena tujuan di sini kan buat mengadakan program kerja untuk tujuan bersama. Nah dengan itu nanti kita bakalan menjalin hubungan yang baik buat kerja sama untuk
menjalankan program kerja. Ya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Najma. Penanya selanjutnya silakan. Oke, silakan Mas Adrian. Boleh maju ke depan. Terima kasih sebelumnya. Pertanyaan untuk Wakil Ketua OSIS. Oke. Salah satu proker Wakil Ketua OSIS itu menggantikan Ketua OSIS ketika berhalangan saat berkegiatan ataupun kegiatan rapat OSIS. Nah, pertanyaanku, cara kerja apa dari kalian yang akan kalian pilih untuk menggantikan posisi Ketua OSIS? Individualis atau bersama-sama berdemokrasi? Seperti itu. Mungkin dari pasangan urut nomor 1. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan Mas Rian. Jika kita mengerjakan sendiri-sendiri, OSIS kita anggap apa? Sedangkan organisasi OSIS itu organisasi yang mengerjakan secara bersama-sama kelompok. Jadi saya lebih memilih mengerjakan secara bersama-sama. Oke, masuk dan pertanyaanku dari pasangan urut nomor 2. Ya, saya lebih efektif ya bersama-sama. Karena apa? Kalau kita dengan diri sendiri kurang efektif aja gitu. Kalau dipandang dari kegiatan OSIS gitu. Kegiatan OSIS kan untuk berkelompok, bukan untuk sendiri-sendiri. Maksudnya berkelompok tuh nanti bisa mencapai program kerja yang kayak gimana, nanti bisa diminta kritik atau saran yang lain gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dari pasangan urut nomor 3. Oke, jawaban saya memilih untuk bekerja bersama-sama. Karena di OSIS itu adalah sebuah kelompok yang mencapai tujuan bersama. Jadi kalau misal dikerjakan secara individu itu maka agar tidak selesainya itu atau bisa berantakan. Terus kalau bersama-sama itu bisa cepat selesai gitu. Oke, itu saja. Oke, makasih. Pertanyaanku dari jawaban kalian masuk. Mungkin di sini aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Adrian. Silakan untuk penanya selanjutnya. Ya, silakan Mbak Fani untuk maju ke depan. Oke, ini pertanyaan untuk Saudara Rijal. Di proker kamu itu kan tadi pengen ngadain asrama kedua kan? Dan sedangkan untuk event-event itu nggak mungkin sama dengan tahun sebelumnya. Jadi terobosan baru apa yang bakal kamu lakuin besok buat asrama yang kedua? Itu aja sih pertanyaannya. Baik, kalau di asrama kemarin kan itu virtual mungkin ya. Nah, kalau mungkin besok bisa menggunakan aula di atas masjid untuk tempatnya digunakan lebih bermanfaat buat pengajian, bisa lebih banyak lebih banyak jamaahnya. Kalau untuk kegiatan ada tambahan lagi nggak? Kayak kemarin kan cuma ada pengajian sama bagi takjil toh. Nah, untuk tahun yang besok kamu kira-kira ada gambaran lagi nggak yang lain gitu? Mungkin sebelumnya bisa diadakan lomba ceramah mungkin ya. Lomba ceramah. Kalau untuk sistemnya gimana? Kayak
Mungkin perwakilan saja dari kelas sekian, perwakilan satu orang yang mungkin dipercaya teman-teman sekelasnya mungkin ya. Nanti diharapkan mungkin di aula atas nanti jurinya mungkin juga dari guru yang berbasic agama. Oke, sekian. Makasih udah jawab pertanyaanku. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Fani atas pertanyaannya. Acara selanjutnya yaitu sesi debat. Topik kali ini adalah organisasi internal event dan sponsorship. Untuk membuka perdebatan kali ini yaitu ya, untuk masalah perdebatan pada sore hari ini yaitu tentang jika Anda mengajukan sponsor dan sponsor itu tidak di-ACC oleh perusahaan, langkah apa yang akan kalian lakukan agar sponsor itu bisa di-ACC? Begitu, bisa dimengerti? Ya. Oke, mungkin dari kita ini ya, kan pasti kan kalau sebelum kita ngasih sponsor kita jelasin dulu apa tujuan kita membuat minta sponsor ini, tujuannya apa. Kalau misalnya benar-benar tidak di ACC, nggak apa-apa. Ya kita mencari yang lain kan. Gini deh, kalau sponsor tuh nggak pasti semua tuh bakal ngasih, bakal ada yang menolak dan bakal ada yang ngasih. Mungkin ada yang ngasih yang lebih juga. Pengalaman dari yang sebelum-sebelumnya juga banyak yang ditolak. Atau mungkin dikasihnya cuma uang 2.000, itu nggak apa-apa, kita terima aja. Kan berarti kan mereka ikhlas ya maksudnya. Gitu. Jadi udah cari yang lain. Mohon maaf mau menyanggah. Tadi kan dari pertanyaan kan gini ya, kamu mengajukan sponsorship, tapi tidak di ACC. Nah, tapi yang dipertanyakan tuh bagaimana cara kamu meyakinkan biar itu bisa di ACC? Coba bisa dijelaskan. Oke, kan di sponsor ini kan sebenarnya pasti kita ini dulu menjelaskan ya. Kita kasih tahu dulu tentang apa sih kita tuh mau ngadain acara apa sih, terus tujuannya tuh apa, positif negatifnya tuh apa. Nah dari situ tuh kalau misalnya udah ngerti ya kita tuh kayak ini loh apa menjelaskan gitu ya, kayak jelasin gitu, bikin biar mereka tuh biar mereka tuh yakin tujuan kita tuh sebenarnya tuh positif dari sponsor ini. Kan kata kamu mau menyanggah ya? Mau minta keterangan gitu dari dari jawaban itu. Katanya kan sponsor itu kenapa kamu nggak berusaha dulu gitu agar menarik produk. Kan sponsor itu kan kayak ibarat tuh kayak mengajak atau menarik perusahaan atau sponsor kayak iklan atau apa tuh dengan kalian mengajak dulu gitu, berusaha dulu. Tapi kalian udah berusaha belum gitu melakukan itu? Terus misalkan kalian udah berusaha tapi tetap ditolak atau nggak di ACC, itu kalian katanya mencari yang baru, mencari yang lain. Kenapa nggak diusahain di sponsor yang ditolak itu dulu? Karena kan kita belum tahu itu ditolak karena apa. Nah, misal proposal kita ada yang kurang gitu, kan kita bisa
Misalkan kalian tidak di ACC, terus kalian kan bertanya alasan tidak di ACC-nya kalian itu kenapa gitu, dan kalian pasti berargumen lagi kenapa tidak mencoba sampai meyakinkan dia agar dia tuh bisa meng-ACC kalian gitu. Kan mereka ngomongnya berusaha ya. Dengan kita menjelaskan proposal ini tuh kita juga udah berusaha. Kita menjelaskan berulang kali tujuan dari proposal ini apa. Itu kan sama aja dengan berusaha. Itu kan. Terus kalau misalnya kalian minta penjelasan dari proposal ini tuh nggak bisa. Kalau kalian minta proposal ke perusahaan lain tuh perusahaan lain juga tidak bisa menjelaskan alasan mereka kenapa nggak bisa ngasih kita dana. Dan gini, kalau semisal pun ada pasti mereka bakal jelasin kayak misal kemarin ini corona, orang kan banyak yang ini ya kurang uang gitu ya. Nah mungkin mereka bakal jelasnya itu maaf ya ini masih kurang uang juga, masih kurang dana gitu. Mungkin penjelasannya itu. Mungkin ada yang mau menyangka dari jawaban-jawaban mereka, mungkin dari kelas 12 atau kelas 11-nya. Ada yang mau menyangka tidak? Kan tadi itu semua dari sudut pandangnya Alia ya, kandidat 2. Kalau dari sudut pandangnya yang kandidat 3 salah satu gimana? Kan dari tadi pertanyaannya tuh dijawabnya sama Alia. Kandidat 3 sama 1 tuh menjawab pertanyaan dari MC-nya. Ini ya, kan konsorsium atau proposal itu kan menjelaskan. Nah, tapi di situ dia kan nolak, kayak tidak meng-ACC gitu. Nah, mungkin kita bisa direvisi lagi, kita lihat kurangnya apa gitu. Nanti kita perbaiki lagi, terus kita coba meyakinkan kembali. Seperti itu. Iya. Kan tadi kan tanya dulu kan apa kurangnya gitu. Proposal tuh nggak bisa sekalinya kayak di tengah-tengah jalan tuh nggak bisa ditambah saya pakai ya. Itu kan udah dari awal. Itu kan juga sekretaris udah ngajuin ke guru juga kan. Jadi itu tuh kayak nggak bisa dirubah gitu loh. Jadi gimana sih cara kamu tuh biar yakinin orangnya itu tanpa harus merubah proposal itu? Mungkin ini ya, kayak kita lebih meyakinkan kembali, kita lebih memperinci lebih detail gitu, lebih meyakinkan kembali bahwa ini tuh seperti ini, seperti ini. Mungkin benar jika kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajukan proposal, mengajukan sponsor itu, dan jika masih ditolak, ada dua kemungkinan, antara pertama perusahaan atau industri tersebut dalam keadaan krisis ekonomi, atau yang kedua mungkin dari pihak kita proposal kita itu kurang menarik, atau sebagaimana mestinya itu sosialisasi kita itu bisa kurang atau gimana gitu. Presentasi kita tentang kita ajuin itu kurang gitu. Jadi terjadilah dari perusahaan atau
industri itu tidak mengasihani kita. Mungkin segitu aja sih, Pak. Udah dari masing-masing sudah menjawab? Ya. Mungkin ini materi selanjutnya ya. Tolong didengarkan baik-baik. Ini tentang intern. Yang mana? Bagaimana cara Anda mengetrit anak? Bagaimana cara Anda mengetrit anak OSIS biar bisa kompak dan saling percaya satu sama lain? Paham? Saya ulangi ya. Gimana cara Anda untuk mengetrit anak OSIS biar bisa kompak dan saling percaya satu sama lain? Ada yang nggak tahu mengetrit itu apa? Jadi mengetrit itu gimana cara agar anak-anak OSIS itu bisa kompak ke depannya, bisa saling percaya satu sama lain. Ya, kamu kan nanti kan kalau terpilih kan sebagai pemimpin ya. Nah, kamu tuh harus memimpin anak-anak buah kamu tuh seperti apa biar bisa kompak, bisa saling percaya diri. Nah, ya baik. Cara kamu itu bagaimana? Menurut saya, bagi pandangan dan argumen saya, melakukan pertemuan yang bukan khusus, jadi kayak ibarat main tapi bertemu dengan anggota-anggota OSIS, seperti kayak kita main dengan teman-teman kita, meluangin waktu dengan teman-teman kelas maupun beda kelas, itu seperti itu. Contoh kayak ya kita ini kan anggota keluarga, itu organisasi di OSIS itu udah kita anggap itu seperti keluarga gitu. Jadi pasti nggak mungkin mereka itu cuma ya kaku gitu, kaku dalam arti fokus saja sama tugas atau yang harus dijalani di OSIS doang gitu, kayak kegiatan-kegiatan itu. Jadi kayak mereka bertemu itu cuma fokusnya ke kegiatan ini gimana-gimana tanpa mengenal sifat satu sama lain gitu. Jadi menurut saya itu dilakukan pertemuan di luar sekolah atau lebih tepatnya nongkrong ya, agar kita bisa lebih akrab dan bisa mencairkan suasana. Maksudnya kayak dalam arti tuh kita bisa tahu satu sama lain kita itu seperti apa, kayak pendapatmu gimana gitu tentang pandangan kita tentang di sekolah maupun bahas apapun yang berkaitan dengan masalah sekolah, juga bisa berkaitan dengan masalah pribadi maupun yang kalian alami bisa kalian ceritain di OSIS. Terus pasti ada pendapat-pendapat teman yang berpendapat gitu. Maaf, izin ya. Kan gini ya, misalkan nih ada anak anggota OSIS nih ya. Nah, tapi dia tuh orangnya pendiam, nggak suka sosialisasi. Tapi kan ini kan kita kan ngajak biar kita bisa saling bertanya gitu kan ya. Nah, tadi kan dengan cara majudan kan ngajakin. Nah, tadi kan dengan cara majudan kan ngajakin seperti nongkrong bareng, sharing-sharing gitu kan ya mungkin ya. Tapi gimana nih, orang itu kayak seperti di rumah itu dia nggak suka keluar, dan dari orang tua pun nggak boleh. Nah mungkin diizinkan hanya di organisasi mungkin ya. Nah gitu, dia ikut organisasi tapi dia itu di situ dia kayak nyimak, tahu udah nggak mau ngungkapin atau apa gitu. Itu gimana caranya biar dia bisa terbuka? Jadi penyanggahannya berarti tentang gini ya,
yang orang yang nolep atau maksudnya yang tidak diizinin orang tua apa gimana? Ada larangan. Iya. Ya, menurut saya ya kita bicarakan baik-baik dulu tentang dia, bagaimana pendapat dia itu. Ini soalnya kan pas kita seleksi OSIS saja ya, di wawancara itu ada pasti setiap kakak kelas kita atau purna yang sedang menjabat jadi OSIS itu berargumen atau memberi pertanyaan kepada calon-calon OSIS itu kan kayak gini awalnya, kamu bisa milih, kamu ntar misalkan ada suatu kegiatan dan ada pertemuan gitu, kamu bisa bagi waktu nggak antara OSIS dengan waktu yang kau dengan OSIS, bisa membagi waktunya nggak antara keluarga, OSIS dan organisasi atau acara-acara yang lain. Nah, pastikan kakak-kakak OSIS atau yang mewawancarai bisa menerima dia itu kan karena dia bisa dipercaya bisa masuk OSIS itu karena perkataan manis dia yang dilantunkan di awal gitu. Seperti kayak misalkan, oh saya bisa nih kak, bahkan kalau itu saya lebih milih OSIS daripada keluarga gitu, karena kayaknya saya di OSIS tuh benar-benar kayak gimana gitu kan, pasti ada yang awal ada kata-kata manis gitu. Nah, jadi pada intinya ya menurut saya itu kayak kan mereka udah janji dengan pendirian mereka, dengan pernyataan mereka pas wawancara itu seperti itu. Dan jika misalkan ada yang menjawab saya lebih milih keluarga kak daripada maksudnya lebih saya lebih memilih sebisa mungkin saya bisa memilih keluarga, maksudnya sebisa mungkin saya bisa memilih OSIS itu bisa dipegang dengan baik kak kalau saya bisa menjadi OSIS, kan ada kata-kata gitu. Nah dengan kata-kata itu kan bisa mempercayai kakak-kakak yang sudah keterima atau kakak-kakak yang mendengar pernyataan dia itu membuat dia bisa masuk ke OSIS itu ya karena sebab itu pernyataan dia itu. Jadi kalau misalkan, nah terus satu lagi, jika orang yang nolep ya mungkin dia nolep gara-gara nggak ada orang yang bisa ngajak dia atau masuk berkomunikasi sama dia. Walaupun dia nolep, seakan-akan nolep pasti dia punya teman atau teman cerita orang-orang yang bakal diceritain gitu. Walaupun nolep apapun itu ya dia pasti memiliki satu atau dua teman yang bakal bisa diceritain di OSIS. Dan terus kasih pendapat juga kayak dia tuh kenapa nolep itu terus nggak bisa diutarakan, kan bisa diutarakan melalui yang orang-orang terdekat dia di OSIS. Kan nggak mungkin kalau dia di organisasi OSIS itu dia nolep. Lah buktinya kalau dia nolep nih pasti kakak-kakak kelas itu nggak bakal milih orang-orang yang nggak berbakat gitu, cuma kerjanya numpang tenar atau numpang nama, pasti nggak mungkin gitu. Jadi ya pasti ada yang nolep sesaat, tapi bisa dirubah sikap dia itu dengan cara ya begitu, dengan cara kita mengajak dia ngobrol dan menanyakan alasan dia bisa diam saja kenapa, terus gitu. Apa sudah jelas? Aku sangka bentar ya Jidan. Kan semua pasti janji kayak gitu. Kamu bilang itu semua bisa diubah. Kamu percaya nggak semua itu bisa diubah? Kamu yakin nggak semua itu bisa diubah? Kamu lihat dari contoh teman-temanmu sendiri, itu bisa diubah nggak? Hah? Gitu aja. Semua pasti janji. Semua yang diwawancarai di OSIS, di organisasi-organisasi lain, pasti selalu mengutamakan yang namanya organisasi. Tapi setelah mereka menjabat, setelah mereka masuk ke dalam organisasi tersebut, apa yang mereka lakukan? Malah seenaknya, malah semena-mena gitu. Ini nih pertanyaan gampang dan seharusnya.
Dan kamu pun jawabnya nggak seharusnya kayak bertele-tele gitu. Jadi apa yang ditanyain dari kita ini, kamu harus bisa ngambil kesimpulannya, nggak kamu paparin secara jelas, muter-muter, gitu. Jadi pertanyaan intinya tadi apa, Pak? Gimana cara kamu itu ngajak mereka? Karena di angkatan kamu aja, kamu yakin emang di angkatan kamu tuh mereka bisa diajak baik-baik? Bisa diajak, ayo jangan nolak lagi, emang bisa kayak gitu? Yakin? Jika memang itu masih dilarang atau oleh orang tua tidak boleh keluar, ya kami tidak bisa memaksakan juga sih sebenarnya. Tapi sebisa mungkin ya mereka bisa berargumen dengan orang tuanya tentang argumen. Sebelumnya ada yang tahu jargon nggak? Jargon. Jadi kayak misalnya ini nomor 2 apa gitu. Nomor 2 los, ngerti nggak? Jargon. Spontan kayak ini nomor 1 apa gitu. Ini nomor 2 lo, kayak gitu. Nomor 2 lo, gitu. Los. Kayak kata-kata gitu loh. Kata-kata spontan. Sekelompok. Jadi ada 3 jargon. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Paham nggak? Kayak ya kayak jargon gitu, paham nggak? Satu-satu. Iya, satu-satu. Jadi beda-beda. Misalnya, maksudnya satu kelompok satu jargon. Apa satu orang satu? Ya iya, satu kelompok satu. Kelompok satu, kelompok 2 satu. Gitu, satu. Paham nggak? Saya kelompok 3 bareng Allah gitu. Ya, satu kelompok, satu kata boleh. Kata-kata juga boleh. Pokoknya biar mereka tertarik buat nyoblos kalian. Pokoknya biar mereka tertarik nyoblos kalian. Udah siap? Mikir bentar. Baik, menuju penghujung acara, yaitu acara jargon dari masing-masing kandidat. Mungkin dari nomor pertama, silakan menunjukkan jargon kalian agar siswa-siswa Margaman bisa yakin kepada kalian untuk memilih kalian. Monggo silakan. Agak maju mas. Lihat ke kamera. Jangan lupa pilih nomor 1 ya, Ben. Kenapa tuh? Orangnya baik hati dan murah senyum, ada sampai salah pilih loh. Yang ada gerakan pilih nomor 1. Harus ada gerakan tangan, ada ini aja ya. Terangin.
Udah ini. Ya. Jangan lupa pilih nomor 1 ya teman-teman. Kita orangnya baik hati dan murah senyum kok. Oke sampai salah pilih yo. Nomor 1 selalu ya. Tangan buat pasangan nomor 1. Ya untuk selanjutnya pasangan nomor 2. Tunjukkan jargon terbaik kalian ada. Kosong dua nih bos. Ulang kurang benar yang benar. Kosong dua nih bos. Pilih dong. Baik, itu dari jargon nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Ya. Oke, pilih sesuai keyakinan hati kalian. 03. Bisa. Baik, itu tadi jargon dari para masing-masing kandidat. Mungkin itu saja dari kami. Bila ada salah kata, salah ucap yang kami ucapkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih atas waktunya. Kami selaku MC pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Baik, saya akan